Bab 1041, Kebenaran Terungkap. Setelah mendengar semuanya, Valentino menutup laptop itu lalu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Air mata mengalir melalui sela-sela jarinya. Perasaan yang bercampur aduk memenuhi seluruh hatinya. Ada amarah terhadap Timothy dan yang lainnya, ada penyesalan yang mendalam, ada rasa bersalah terhadap Tuan Besar Wijaya dan Hendrik. Kebenaran tentang segalanya akhirnya terungkap. Tuan Besar Wijaya dibunuh oleh Timothy dan yang lainnya. Sebelum meninggal, Tuan Besar Wijaya menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka jalan demi masa depan Valentino. Adapun Hendrik, memang dia yang menyerahkan gelas teh itu kepada Tuan Besar Wijaya. Namun, dia melakukannya karena terpaksa. Penderitaan yang dia alami sama besarnya dengan yang dialami yang lain. Sementara alasan Hendrik tidak mengungkapkan yang sebenarnya kepada Valentino adalah hanya karena dia telah bersumpah di depan Tuan Besar Wijaya. Semuanya telah terungkap. Valentino sangat ingin pergi ke Pulau War milik keluarga Wijaya sekarang juga untuk menghukum mati Timothy dan anggota keluarga cabang lainnya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Saat ini, dia dilarang keluar dari negara Nagon. Kalau dia melanggar perintah ini, artinya dia sedang melawan seluruh negara Nagon. Kalau seperti itu, tidak akan ada tempat untuk mereka berdiri lagi di negara Nagon. 3 gadis yang mengikutinya ini juga harus menemaninya terlantar di luar. Kalau Valentino benar-benar turun tangan, siapapun tidak bisa menanggung akibatnya. Beberapa saat kemudian, Valentino menyeka air mata di wajahnya lalu berkata dengan suara sengau. "Kalian istirahatlah lebih awal. Aku mau keluar mengurus sesuatu. Kak Tommy, aku tahu kamu sangat sedih, tapi kamu tidak boleh impulsif." Caroline mengulurkan tangannya dan merangkul lengan Valentino. Dia bersikeras tidak mengizinkan Valentino pergi. "Aku tahu, sekarang aku masih tidak bisa menyentuh Timothy dan yang lainnya. Aku mengerti." Begitu selesai berbicara, Valentino langsung meninggalkan villa dan pergi ke bagian bawah dari Villa Cloud. Sebelum memiliki kekuatan yang mutlak, Valentino tidak akan mengambil risiko. Orang terkadang tidak hidup hanya untuk diri sendiri, masih ada orang-orang di sisinya yang peduli padanya dan juga tatapan mata mereka yang penuh dengan harapan itu. Saat ini, itulah kondisi Valentino. Demi orang-orang itu, dia tidak akan bertindak impulsif. Angel dan adiknya ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya membatalkan niat mereka. Melihat sosok punggung Valentino yang kesepian itu, rasa kasihan memenuhi hati mereka bertiga. Orang yang paling sedih adalah Angel dan Jenny. Mereka akhirnya mengerti sebesar apa beban dan penderitaan Valentino selama ini. Tekanan sebesar gunung ini semuanya ditanggung oleh Valentino sendiri. Kalau situasi ini terjadi pada orang biasa, takutnya orang itu sudah tidak bisa bernapas dan bahkan langsung menggila. Sementara Valentino terus menggertakkan giginya dan maju sambil memikul tekanan ini tanpa mengeluh. Di ruangan paling atas Maple Rain Real Estate, Valentino membuka pintu lalu masuk. Di belakangnya ada Arvin dan anggota inti lainnya. Melihat Valentino mengumpulkan mereka semua di satu tempat, mereka semua kebingungan, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Hanya Valentino sendiri yang tahu apa yang mau dia lakukan. Sebelumnya, saat dia menyuruh orang untuk menangkap Hendrik, dia pernah berkata kalau dia salah paham terhadap Hendrik, dia akan berlutut untuk membuktikan bahwa Hendrik tidak bersalah. Hari ini adalah saatnya Valentino melaksanakan janjinya itu. "Tuan Muda Valentino, ada apa?" Melihat Valentino membawa begitu banyak orang kemari, Hendrik pun langsung berdiri dalam kebingungan. Valentino melihat Hendrik sejenak dengan matanya yang merah, lalu langsung berlutut di hadapan Hendrik tanpa mengatakan apa-apa. Hendrik sangat cekatan, dia langsung melangkah maju untuk menahan tubuh Valentino agar dia tidak berlutut. "Tuan Muda Valentino, tidak boleh!" seru Hendrik sambil menahan Valentino dengan sekuat tenaga. Valentino mana mungkin mendengarkannya, dia terus merosot ke bawah. Hendrik tidak bisa menahan tenaga Valentino. Akhirnya dia lebih dulu berlutut dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menopang tubuh Valentino. "Tuan Muda Valentino, tubuh Anda sangat berharga.
Kalau Anda berlutut, saya tidak akan bisa menanggungnya. Hendrik membelalakan matanya dan tetap bersikeras menopang tubuh Valentino. Mendengar kata-kata Hendrik, Valentino akhirnya menyerah dan berdiri secara perlahan. Kemudian, dia membungkuk hormat kepada Hendrik. Penghormatan ini mengandung rasa bersalah Valentino dan juga permintaan maafnya, serta rasa terima kasihnya terhadap Hendrik. Kalau Hendrik tidak memedulikan hidup dan mati Valentino, melainkan lebih memilih bergabung dengan Timothy, Hendrik pasti bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di keluarga Wijaya. Namun, Hendrik tidak mengambil pilihan itu. Dia terus mengingat janjinya pada Tuan Besar Wijaya. Dia tetap setia membantu Valentino selama ini. Pak Hendrik, aku sudah mengerti apa yang terjadi. Aku juga sudah tahu alasan sebenarnya di balik kepergian kakek. Aku sudah salah menuduh Anda. Maafkan aku. Valentino membungkuk sambil berkata kepada Hendrik dengan nada penuh ketulusan. Hendrik sangat terkejut. Matanya membelalak melihat Valentino dan menghela napas setelah belasan detik kemudian. Sementara Arvin dan yang lainnya juga tersentuh melihat adegan ini. Hendrik tidak bersalah. Perbuatan Valentino saat ini juga membuat mereka tersentuh. Hal inilah yang paling membedakan Valentino dengan orang lain. Sebagai seorang pemimpin, harga diri sangat penting. Sepertinya hampir tidak ada orang yang bisa mengakui kesalahan dan meminta maaf seperti Valentino. Sementara Valentino tidak pernah mengancam orang lain dengan identitasnya. Selain saat menghadapi masalah besar, dia selalu memperlakukan mereka sederajat dengan dirinya. Tuan Valentino, Anda mengobrol dulu dengan Pak Hendrik, kami keluar dulu. Arvin sangat bisa membaca suasana, dia langsung mengajak yang lainnya pergi. Tak lama kemudian, di dalam ruangan hanya tersisa Valentino dan Hendrik. Setelah duduk di kursi, Valentino menggertakkan giginya dan berkata, Pak Hendrik, aku ingin membunuh mereka. Tuan Muda Valentino, ketika kekuatan kita masih belum cukup untuk melakukan yang kita inginkan, kita hanya bisa menahan diri untuk sementara waktu. Saya mengerti perasaan Anda, tapi kita harus bisa melihat situasinya secara keseluruhan. Dulu masih ada Nyonya Besar Wijaya dan juga anggota perkumpulan tetua yang membantu kita dari belakang. Di permukaan, mereka juga banyak mendukung kita, makanya kita bisa melakukan semuanya dengan sedikit lebih mudah. Sekarang, perkumpulan tetua sudah tidak ada, Tuan Muda Valentino hanya bisa menjalani sisanya sendirian. Ujar Hendrik lalu menghela napas panjang. Valentino tidak bersuara, dia hanya menyalakan rokok dan mulai merokok. Setelah satu batang rokok habis, Valentino baru kembali bersuara dan berdiskusi dengan Hendrik. Semalaman ini, Valentino dan Hendrik membicarakan banyak hal. Ada masa lalu, sekarang dan masa depan. Selain itu, mereka juga membicarakan banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui Valentino. Pak Hendrik, besok aku akan berangkat ke Kota Makmur. Aku perlu bantuanmu untuk menjaga dan mengatur kota Neo untuk sementara waktu. Valentino melihat Hendrik dengan tatapan serius. Tuan Muda Valentino, Anda tenang saja. Hendrik langsung menyetujui permintaan Valentino tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia berkata dengan nada khawatir. Tuan Muda Valentino, menurut Anda, siapa yang paling cocok pergi dengan Anda? Hendrik sama sekali tidak tenang kalau membiarkan Valentino pergi sendiri. Karena bagaimanapun juga, Kota Makmur adalah tempat yang asing bagi mereka. Pasti tidak akan gampang bagi Valentino kalau dia mau melakukan sesuatu. Pak Hendrik, aku tidak akan membawa siapapun. Selain itu, kali ini aku tetap akan menyembunyikan identitasku sebagai Valentino Wijaya agar pihak keluarga Wijaya tidak menemukanku. Valentino menghela napas panjang. Dia mengerti, kalaupun dia memakai topeng, mungkin dia tetap tidak bisa bersembunyi dari mata keluarga Wijaya. Namun, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Sedangkan hal-hal lainnya, Pak Hendrik tidak perlu terlalu khawatir. Asosiasi Valentino Empire punya cabang di Kota Makmur. Nanti di sana, aku juga punya anak buah yang bisa kupakai. Mendengar penjelasan Valentino, Hendrik pun tidak bersikeras lagi, dia hanya mengangguk tanpa berusaha membujuk Valentino lagi. Sekarang,
kebenaran akhirnya terungkap. Hendrik pun kembali ke posisinya yang sebelumnya. Sementara itu, Valentino pergi ke rumah sakit rakyat kota Neo dengan ekspresi serius. Sebelum berangkat ke kota makmur, masih ada satu hal terakhir yang harus dia lakukan. Saat ini, Nick masih belum keluar dari rumah sakit. Sekarang, Valentino memang tidak bisa menyentuh Timothy, tapi dia sama sekali tidak berencana untuk mengampuni Nick. Di kamar perawatan intensif tingkat tinggi, di rumah sakit rakyat kota Neo tempat Nick berada. Brak! Valentino mendorong pintu kamar dan berjalan masuk. Awalnya, Nick sedang bercanda dengan seorang perawat perempuan. Melihat Valentino masuk membawa beberapa pemuda berbaju hitam, senyumnya langsung hilang dan wajahnya memucat. Firasat buruk langsung memenuhi pikirannya. Kenapa? Kamu sepertinya sangat takut denganku. Ujar Valentino sambil mengibaskan tangannya menyuruh perawat itu keluar. Setelah perawat itu keluar, dua pemuda berbaju hitam langsung mengunci pintu kamar dari dalam. Nick pun panik. Hatinya berdebar kencang dan wajahnya memucat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum. Kak Tommy, kamu jangan bercanda. Saat ini, bahkan suara Nick juga ikut bergetar. Bab 1042, Balas Dendam. Saat ini, gigi Nick bergemeretak, tubuhnya juga tiada hentinya gemetaran. Raut wajahnya dipenuhi ketakutan. Saat ini dia merasa Valentino seperti iblis yang membuat dirinya bahkan tak berani bernapas. Bercanda? Kedua mata Valentino sudah memerah. Dia berkata dengan datar. Kamu pikir aku ini sedang bercanda denganmu? Valentino memandang Nick dengan tatapan dingin dan kejam, bahkan tidak bisa dibandingkan seperti sedang menatap orang asing juga. Kak Tommy, kita berdua ini saudara sedarah. Mau bagaimanapun juga, darah yang mengalir di tubuh kita itu sama. Kita ini keluarga yang sesungguhnya. Saat ini, Nick ingin menggunakan hubungan keluarga untuk mengikat Valentino agar Valentino tetap sadar. Namun, kata-kata hubungan keluarga yang keluar dari mulut Nick malah membuat Valentino merasa sangat konyol. Dua kata ini tidak hanya membuat Valentino ragu, sebaliknya membuat amarah dalam hatinya kian menggebu-gebu. Keluarga? Kamu punya hak juga kehormatan seperti apa untuk berkata soal hubungan keluarga di depan diriku? Valentino menggeram pelan. Cahaya menakutkan terlintas di matanya, seolah akan langsung memakan Nick saja. Kalau bukan karena Valentino memedulikan soal hubungan keluarga, bagaimana mungkin Timothy dan keluarganya yang merupakan keluarga cabang keluarga Wijaya itu masih bisa hidup? Kalau bukan karena Valentino memedulikan soal hubungan keluarga, dari dulu pasti sudah ada pertumpahan darah keluarga Wijaya di Pulau Wire. Kalau bukan karena Valentino memedulikan hubungan keluarga, dendam Tuan Besar Wijaya pasti sudah terbalaskan sekarang juga. Makanya, dua kata hubungan keluarga ini benar-benar menjadi rasa sakit paling luar biasa di hati Valentino. Valentino bukanlah dewa yang berhati suci. Dia bisa membuat keputusan salah seperti ini karena dirinya terikat oleh hubungan keluarganya sendiri. Namun, mulai sekarang, kedua mata Valentino sudah dipenuhi darah. Apa yang disebut hubungan darah atau hubungan keluarga sudah dilupakan oleh Valentino. Di matanya, hanya ada teman dan musuh. Pupil mata Nick menyipit saat mendengar geraman pelan Valentino, detak jantungnya juga kian cepat. Nick tidak tahu pasti apa yang sudah diketahui Valentino sekarang. Dia hanya bisa terus memohon belas kasihan. Tutup mulutmu! Suara Valentino tidak keras, tapi menyeratkan rasa dingin yang luar biasa. Mata merahnya memancarkan aura membunuh yang kuat, yang membuat Nick langsung terdiam dan menundukkan kepalanya dalam diam. Valentino menatap Nick lekat-lekat dengan perasaan campur aduk. Kalau bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, Valentino benar-benar tidak akan percaya kalau Nick dan orang-orangnya sudah membunuh Tuan Besar Wijaya. Mau bagaimanapun juga, Tuan Besar Wijaya dan kakek Nick itu saudara kandung. Bagaimana mereka bisa memperlakukan Tuan Besar Wijaya seperti itu demi merebut posisi kepala keluarga? Lantas, apa posisi kepala keluarga memang sepenting itu?
Sampai bisa mengacaukan akal sehat mereka dan berbuat hal-hal tak manusiawi seperti itu? Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya, siapa yang membunuh Tuan Besar Wijaya? Tanya Valentino dengan tenang. Nick tercengang ketika mendengar kata-kata itu, sedikit kepanikan melintas di matanya tapi dia dengan cepat menutupinya lagi. Kak Tommy, aku tidak mungkin berbohong. Tuan Besar Wijaya dibunuh oleh Hendrik. Kita ini keluarga sedarah. Tuan Besar Wijaya itu kakekku juga. Kamu. Setelah mengatakan ini, Nick tiba-tiba menutup mulutnya, rasanya ingin menampar dirinya sendiri beberapa kali. Valentino belum membahas tentang Hendrik, tapi ucapan Nick ini sama saja dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan Valentino seolah tidak mendengar ucapan Nick. Cara dia memandang Nick saat ini seperti menonton orang bodoh, lebih seperti menonton pertunjukan badut. Setelah mengisap sebatang rokok, Valentino pun perlahan-lahan menghampiri Nick. Aku sudah pernah bilang, kalau kamu membohongiku, maka aku akan memotong lidahmu. Entah, apa kamu masih ingat atau tidak? Seperti seorang kaisar yang menjatuhkan hukuman hidup dan mati, nada suaranya sangat tenang, tapi dia memancarkan keagungan yang tak berani dilawan dan ditolak satu orang pun. Aku tidak membohongimu. Kak Tommy, aku tidak. Hendrik pasti sudah berkata yang tidak-tidak di depanmu. Kamu jangan percaya kata-katanya. Dialah yang membunuh Tuan Besar Wijaya. Kamu harus langsung membunuhnya untuk membalaskan dendam Tuan Besar Wijaya. Kak Tommy, mana mungkin aku berani membohongimu perihal nyawa Tuan Besar Wijaya? Ucapan Nick ini terucap begitu tulus, bahkan dia berakting mati-matian demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Penampilan seolah dia berkata sejujurnya itu benar-benar menipu. Namun, setelah Valentino melihat video tersebut, apa yang dilakukan Nick kali ini membuatnya merasa sangat jijik. Lakukan saja. Valentino melambai kepada semua orang di belakangnya. Sret! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seorang pemuda berbaju hitam mengeluarkan belati yang bersinar cahaya dingin, kemudian berjalan menuju Nick. Nick benar-benar ketakutan, wajahnya sangat pucat. Dia terus memohon belas kasihan. Kak Tommy, bukan aku. Bagaimana aku bisa menyakiti Tuan Besar? Aku tidak mungkin. Sebelum Nick sempat mengucapkan sepatah kata pun, seorang pemuda berbaju hitam langsung mencengkram pipi Nick sampai tak bisa berkata-kata lagi. Kamu jangan bergerak, teknikku ini buruk. Jangan sampai aku memotong pembuluh darah besarmu. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan santai. Mereka seperti mesin yang menjalankan perintah Valentino. Tak ada ekspresi apapun di wajah mereka. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Nick masih berteriak. Lakukan! Ujar Valentino dengan ringan. Pemuda berpakaian hitam itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung memasukkan belati ke mulut Nick, kemudian belati itu mulai langsung berputar. Lepaskan aku. Aku sudah mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Huhuhu. Nick belum selesai berbicara. Sejumlah besar darah tiba-tiba dimuntahkan dari mulutnya, diikuti oleh teriakan seperti hewan yang sedang disembelih. Segera setelah itu, Nick hanya menyisakan rengekan dan butiran keringat seukuran kacang kedelai mengucur di wajahnya. Dalam sekejap, darah di mulut Nick menodai selimut di ranjang rumah sakit. Seluruh tubuh Nick gemetar kesakitan. PVFT. Nick memuntahkan darah, bersama dengan gumpalan yang mungkin adalah potongan lidahnya. Pemuda berpakaian hitam itu melepaskan Nick, lalu segera berdiri di samping. Sedangkan Nick gemetar kesakitan, wajahnya bahkan lebih pucat, keringat dan darah bercucuran beriringan. Ternyata, memotong lidah itu masih bukan apa-apa. Kamu masih bisa hidup tanpa lidah, kan? Valentino memandang Nick tanpa belas kasihan. Di matanya, hanya ada kegembiraan yang membuncah saja. Kegembiraan itu merupakan sejenis kegembiraan pembalasan dendam. Nick ingin mati, sedangkan Valentino tidak akan membiarkannya mati. Melakukan semua hal licik dan membiarkannya mati dengan mudah terlalu menguntungkan Nick.
Kamu seharusnya senang karena ayahmu masih berguna untukku. Kalau tidak, hari ini aku pasti akan langsung mengeksekusi mati dirimu dengan menikahmu menggunakan ribuan pisau. Valentino mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan memandang Nick acuh tak acuh dengan matanya yang sangat tenang. Seluruh tubuh Nick gemetar, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Tidak apa-apa, beri aku waktu sebentar dan aku akan mengantarmu secara pribadi pulang ke keluarga Wijaya di Pulau Wire. Tunggu aku. Valentino berbalik pergi setelah berkata demikian. Sedangkan pemuda berbaju hitam itu juga berbalik dan keluar, siap untuk meminta dokter untuk menyelamatkan Nick. Sekarang, masih bukan waktunya untuk membiarkan Nick mati. Pengalaman perjuangan hidup dan mati seperti ini baru bisa membuat Nick merasakan kesakitan yang sesungguhnya. Setelah meninggalkan rumah sakit, Valentino menyuruh seseorang memesankannya tiket kereta api menuju Kota Makmur. Bab 1043, pemenangnya belum ditentukan. Meskipun naik pesawat memang lebih cepat, di kepergian Valentino ke Kota Makmur kali ini, dia masih menggunakan identitas palsu untuk bersembunyi dari mata publik. Demi menghindari hal yang tidak-tidak, dia memilih naik kereta api saja. Ada banyak orang di kereta, proses verifikasi identitas tidak seketat yang ada di pesawat atau kereta cepat. Valentino sama sekali tidak menemui Arvin dan yang lainnya. Dengan adanya Hendrik di sana, semua yang harus diurus akan diurus oleh Hendrik. Valentino tidak perlu mengkhawatirkan apapun selama ada Hendrik di kota Neo. Masalah di sini sudah selesai, saatnya Valentino berangkat ke Kota Makmur. Pada saat yang sama, di pulau bermilik keluarga Wijaya, Timothy juga sudah bangun. Semua anggota keluarga cabang keluarga Wijaya menunggu dengan tenang di dalam kamar. Saat ini, mereka sudah benar-benar putus hubungan dari Valentino. Makanya, mereka berkumpul di sisi Timothy seolah sudah menganggap Timothy sebagai kepala keluarga. Nasib masa depan mereka bergantung pada Timothy, jadi mereka tentu saja sangat mengkhawatirkan keselamatan Timothy. Aku akan membunuh Tommy. Inilah kalimat pertama Timothy begitu terbangun. Aku ingin membuat Tommy hidup segan mati tak mau. Aku akan menyiksanya habis-habisan, membuatnya berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Ini adalah kalimat kedua Timothy. Kekejaman dan kebenciannya terhadap Valentino yang terlihat jelas di matanya membuat semua orang di sekitarnya bergidik. Setelah melalui begitu banyak hal, Valentino dan Timothy sepertinya sudah berada di situasi di mana salah seorang dari mereka harus mati. Timothy, sekarang ini Tommy bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah perairan keluarga Wijaya. Jadi, kita bisa duduk dengan tenang di wilayah kita dan memberi tekanan pada kekuatannya. Ditambah dengan bantuan dari atas, kekuatan Valentino yang kecil itu akan segera hancur. Ayah Timothy melangkah maju dan menenangkan Timothy. Bagus. Teruskan. Kali ini, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Aku akan melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Kebencian besar melintas di mata Timothy. Saat ini, Tommy sedang berada di atas langit dengan kekuatan penuh. Bukan hal yang mudah juga kalau kita ingin langsung beraksi melawannya. Makanya kita hanya bisa pelan-pelan, kita potong dulu sayapnya baru kita target orangnya. Ujar ayah Timothy sambil menyipitkan matanya. Anggota keluarga yang lain mengangguk pelan juga yang menandakan mereka setuju pada ayah Timothy. Sekarang, Tommy sudah menunjukkan semua kekuatannya, jadi kita bisa membuat rencana penyerangan yang baik. Hanya dalam waktu sehari ini saja, kita sudah membubarkan 8 cabang asosiasi Valentino Empire miliknya. Seorang anggota keluarga cabang keluarga Wijaya segera maju untuk melaporkan berita tersebut. Bagus! Tak peduli ada berapa cabang asosiasi Valentino Empire, akan kita bubarkan semuanya. Cibir ayah Timothy. Semua orang mulai mendiskusikan rencana selanjutnya. Tak lama kemudian, mereka sudah membuat rencana untuk menekan Valentino dengan lebih cepat. Tuan muda Timothy, pihak Nick tampaknya sudah ditangkap oleh Valentino. Ayah Nick ragu sejenak, lalu memutuskan untuk melaporkan hal ini. Aku bisa apa? Timothy mendengus dingin dan berkata,
Bahkan aku saja sudah hampir dibunuh oleh Tommy. Memangnya aku masih mampu mengurus masalah di kota Neo? Kalau bukan karena mereka tidak mengurus semuanya dengan baik dan membiarkan Tommy lepas dari kejaran pembunuh, apakah hal ini akan terjadi? Begitu membahas masalah ini, amarah di hati Timothy pun meningkat. Awalnya, Timothy seharusnya sudah selesai mengurus pemakaman Tommy. Lalu, sehari setelahnya, dia langsung mengurus pemilihan calon kepala keluarga yang baru. Sekarang malah sebaliknya, Tommy tiba-tiba muncul dan menghancurkan semua rencananya. Semua ini membuat Timothy sangat frustrasi. Kalau bukan karena Pablo masih di tempat tidur dengan luka serius, Timothy pasti sudah membunuh Pablo sekarang juga. Tapi, ayah Nick menggertakkan giginya seperti ingin mengatakan sesuatu. Jangan tapi lagi. Ayah Timothy mengernyit. Satu-satunya musuh kita saat ini adalah Tommy. Selama Tommy belum mati, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Setelah membunuh Tommy, Nick otomatis bisa pulang, jadi yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencari cara untuk membunuh Tommy. Orang-orang lagi-lagi setuju dengan perkataan ayah Timothy. Ayah Pablo duduk di kursi roda dan berujar dengan mata dingin. Tetap berikan obat pada Nyonya Besar. Dia harus tetap meminumnya agar tetap tidak sadar. Beberapa anggota keluarga cabang keluarga Wijaya kembali mengangguk setuju. Penyakit Alzheimer Nyonya Besar Wijaya memang disebabkan oleh kesedihan yang berlebihan karena kejadian Tuan Besar Wijaya. Namun, di antara semua ini juga ada yang disebabkan oleh orang-orang ini. Kondisi Nyonya Besar Wijaya tidak akan begitu parah kalau mereka tidak memberikan Nyonya Besar Wijaya sejenis obat berefek lambat. Ketika Tommy pergi, dia mengambil semua orang yang setia kepadanya. Jadi sekarang, keluarga Wijaya sepenuhnya dikendalikan oleh kita. Para anggota keluarga cabang keluarga Wijaya sangat antusias. Sekarang mereka benar-benar menguasai seluruh keluarga Wijaya. Nyonya Besar Wijaya terkena Alzheimer. Jadi dia tidak perlu ditakuti. Sementara ibu kandung Valentino tidak memiliki perasaan kasih sayang sama sekali terhadap Valentino. Jadi, kedua orang ini sama sekali tidak dianggap oleh mereka. Sebagai keluarga cabang, akhirnya mereka berhasil menjatuhkan keluarga utama. Tak perlu dipikirkan lagi betapa antusiasnya mereka saat ini. Sebuah rencana melawan Valentino juga diam-diam mulai dilaksanakan. Kalau sampai rencana ini berhasil, Valentino akan benar-benar terperangkap dalam situasi yang sangat kritis. Kedua belah pihak sama-sama sedang bekerja keras dan saling bersaing. Pemenangnya belum ditentukan. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, matahari pagi baru saja terbit. Setelah cuaca mulai dingin, malam hari semakin panjang, jadi saat ini di luar masih agak gelap. Valentino diam-diam bangun, lalu pergi cuci muka setelah mencium kening Angel. Setelah beberes, Valentino mengeluarkan topeng yang sudah disiapkannya lalu memakainya secara perlahan. Topeng biasa yang menutupi wajah ini membuat Valentino terlihat biasa-biasa saja. Namun, di balik topeng ini ada wajah yang tegas dan hati yang berapi-api. Hasil dari perjalanan ke kota makmur ini tidak bisa diperkirakan, bahkan bisa dikatakan penuh halangan. Namun, Valentino tidak punya alasan untuk mundur. Tuan muda Valentino, hati-hati di jalan. Dalam suasana yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara yang sangat serius. Valentino menghentikan langkah kakinya. Hatinya terasa tenang saat melihat para pasukan yang bersembunyi di berbagai tempat. Keamanan di sini aku percayakan pada kalian semua. Ujar Valentino dengan suara pelan. Tuan muda Valentino, tenang saja. Aku dan yang lainnya bersumpah akan melindungi setiap jengkal dari tempat ini. Terdengar lagi suara orang lain. Tuan muda Valentino, tenang saja. Belasan suara datang berturut-turut dengan nada bicara yang sangat serius. Valentino mengangguk pelan, lalu turun gunung tanpa menyapa siapapun lagi kecuali para pasukan yang berjaga 24 jam di sini. Saat berdiri di kaki gunung, Valentino berbalik sedikit dan melihat ke arah penthouse. Kemudian, Valentino mengeluarkan liontin batu giok di lehernya. Setelah itu,
Dia mengeluarkan liontin biru yang diberikan David, lalu mengaitkannya ke liontin batu gioknya. Valentino memegang kedua liontin itu dan menciumnya dengan lembut. Hatinya pun terasa sangat sakit. Kalau bisa, dia ingin sekali menjalani kehidupan sesederhana dulu. Dia bahkan rela membawa Angel ke tempat terpencil di pegunungan sambil menunggu kelahiran anak-anaknya. Bab 1044, meninggalkan kampung halaman. Namun, beban yang harus ditanggung Valentino sangat banyak. Dia hanya bisa terus bergerak maju sambil menanggung semuanya. Kebencian dan dendam mendalam yang ditanggungnya juga tidak memungkinkannya untuk bertindak gegabah. Di rumah memang hangat, apalagi ada istri yang menunggunya. Namun, kalau dia ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik, maka dia harus terus bekerja keras. Mungkin inilah rasanya meninggalkan kampung halaman. Rasa pahitnya hanya bisa benar-benar dirasakan saat mengalaminya secara langsung. Sebuah SUV hitam melaju perlahan dan berhenti di samping Valentino. Seorang pemuda berpakaian hitam turun dan membukakan pintu belakang lalu berdiri menunggu tanpa mengatakan apa-apa. Valentino melihat lekat-lekat ke puncak gunung sebelum melangkah ke dalam mobil, lalu bersandar perlahan ke sandaran kursi. Pemuda itu juga segera naik ke dalam mobil lalu bergegas menuju stasiun. "Tuan Muda Valentino, ini tiket keretanya." Pemuda itu menyerahkan tiket dan dokumen yang dibutuhkan Valentino. Valentino meraihnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. "Tuan Muda Valentino, Anda benar-benar tidak memberitahu orang lain?" tanya sopir muda itu dengan suara pelan. "Tidak perlu," balas Valentino sambil melambaikan tangannya. Setelah terdiam sesaat, dia berkata, "Perpisahan terlalu menyakitkan. Suruh mereka jemput aku saja saat aku pulang nanti." Valentino sangat menyukai adegan berkumpul kembali, sedangkan perpisahan terlalu menyakitkan. Kemudian, Valentino pun bersandar di kursi dan menutup matanya. Sopir muda itu juga berhenti berbicara dan mengemudi dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mobil melaju kencang menuju arah matahari terbit. Saat ini, matahari terbit secara perlahan, menghapus kegelapan di kota Neo. Sampai matahari sudah terbit sepenuhnya, kota Neo pun menjadi sangat cerah. Valentino melihat keluar melalui jendela mobil. Para pekerja kebersihan di jalan sudah mulai bekerja dan sibuk membersihkan jalan. Beberapa bisnis seperti kedai sarapan dan makanan ringan juga sudah buka. Mereka yang masuk shift pagi atau pulang dari shift malam mengendarai sepeda motor menuju tempat tujuan. Semakin mendekati stasiun, keengganan di hati Valentino semakin kuat. Tiba-tiba, sopir rem mendadak, membuat Valentino terkejut dan terbangun dari renungannya. "Ada apa?" tanya Valentino sambil mengernyit. "Tuan Muda Valentino, sepertinya jalan di depan tidak bisa dilalui lagi," gumam si sopir kebingungan. Valentino melihat ke depan melalui kaca depan. Lalu terlihat saat ini ada konvoi mobil yang sangat panjang di persimpangan jalan di depan. Sisi samping mobil mereka berhadapan dengan sisi depan mobil Valentino. Mobil-mobil itu menempati seluruh persimpangan hingga semua mobil harus putar balik. Melihat sekeliling, mobil yang bisa Valentino lihat saja sudah berjumlah ratusan. Selain itu, semua mobil itu adalah mobil mewah, harga mobil yang paling murah saja mencapai miliaran. Konvoi mobil itu seolah sedang menunggu sesuatu. Valentino pun mengernyit. Dengan situasi kota Neo saat ini, siapa yang berani melakukan ini kecuali orang di pihaknya? Detik berikutnya, konvoi mobil mulai membuka pintu, lalu para pemuda berpakaian hitam turun. Melihat adegan ini, Valentino tertegun sejenak lalu tertawa. Sosok berkepala botak bersinar pun terlihat. Siapa lagi kalau bukan Chris? Kemudian, Mario, Kasman, William, Slamet dan banyak orang hebat generasi muda kota Neo lainnya muncul. Ada Arvin dan beberapa pengusaha besar keluar dari mobil satu persatu. Orang sebanyak itu semuanya berdiri tegak sambil menunggu dengan tenang. Valentino merasa sangat terharu. Dia pun segera melepas topengnya lalu keluar dari mobil. "Tuan Valentino! Kak Valentino!"
Mereka semua menyapanya dengan penuh hormat. Valentino hanya diam saja menatap semua orang sambil tersenyum. Suatu ketika, Valentino sendirian di kota Neo tanpa seorang pun di sisinya. Sedangkan saat ini, ratusan, ribuan, puluhan ribu orang ada untuknya. Valentino ingin pergi dengan tenang, tapi tak disangka malah dihalangi oleh mereka. Kenapa? Mau pergi tanpa pamit? Tanyakan dulu pada 100.000 pasukan asosiasi Maple Pavilion di belakang kami apakah mereka bersedia atau tidak. Chris melangkah maju dan berteriak pada Valentino. Tidak bersedia. Dalam sekejap, orang-orang di belakang berteriak serempak. Chris bertatapan dengan Valentino dan berseru keras. Kita itu siapa? Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Mario berseru sambil melangkah maju lalu menarik Chris ke samping. Kamu mau mengambil semua adegan yang keren? Sana berdiri di belakang. Mario menggerutu kesal, lalu berteriak. Kita itu siapa? Prajurit Maple Rain. Banyak orang di belakangnya berteriak serempak. Benar sekali, kata-kata Maple Rain akan selalu berada di depan. Perihal ini, Chris pun menerimanya dengan bijak dan tidak berani membantah. Kita datang untuk apa? Teriak Mario lagi. Demi mengantar Kak Valentino. Teriak banyak orang lagi. Bagus. Cepat naik ke mobil. Mario tidak basa-basi lagi, dia segera naik mobil. Ada hubungan hidup dan mati di antara mereka dan Valentino. Mereka tidak perlu terlalu banyak kata-kata yang menyentuh. Lebih baik bertindak daripada banyak bicara. Mereka sama sekali tidak perlu terlalu banyak bicara, mereka hanya perlu menggunakan tindakan nyata untuk mengutarakan perasaan di antara mereka semua. Bram, bram, bram. Mobil demi mobil menyala dan bergerak perlahan untuk membuka jalan untuk mobil Valentino. Saat Valentino melihat ke sekeliling, persimpangan besar itu sudah dipenuhi dengan kendaraan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap mobilnya penuh dengan penumpang. 10, 100, 1000 mobil. Mobil mewah sebanyak ini lagi-lagi membentuk konvoi yang sangat panjang. Konvoi berbaris di kedua sisi jalan, menyisakan Valentino di bagian tengah. Pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya pun menghindar, menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi kaget. Bahkan kalau pemimpin kota Neo bepergian, mungkin juga tidak akan berani melakukan konvoi sebesar ini, kan? Ribuan mobil mengikuti di belakang, dilindungi hampir 10.000 orang, keagungan macam apa ini? Tidak ada yang bisa tetap tenang, hati mereka penuh dengan kejutan dan rasa iri yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang berani meragukan status Valentino di kota Neo. Di kota Neo, Valentino adalah raja yang sebenarnya, tidak ada yang berani meragukan dan tidak ada yang bisa meragukan hal ini juga. Ribuan mobil menyalakan lampu paling terang, mereka berbaris dalam 2 baris dan mengawal SUV hitam Valentino sepanjang jalan. Adegan heboh semacam ini benar-benar mengejutkan banyak orang di sekitar. Konvoi itu melaju kencang menuju stasiun kereta api. Selain itu, di sekitar ada sangat banyak orang yang mengurus konsekuensi yang mungkin terjadi dari kehebohan ini. Kepergian Valentino dari kota Neo tidak boleh sampai tersebar luas. Kalaupun sampai tersebar, keluarga Wijaya juga tidak boleh tahu keberadaan pasti Valentino. Kalau tidak, maka konsekuensinya tidak akan bisa ditanggung siapapun. Dari awal, Valentino memang pergi dengan menyembunyikan identitasnya, ditambah Chris dan yang lainnya menutupi keberadaannya, sudah cukup untuk memastikan bahwa berita ini tidak akan tersebar. Konvoi mobil mewah melaju, pejalan kaki serta kendaraan di sekitar pun satu persatu menghindar. Saat ini, karena masih pagi, belum banyak penumpang yang datang dengan mobil ke stasiun kereta api kota Neo. Sebaliknya, banyak penumpang turun dari kereta yang kembali ke kota Neo dengan berbagai macam bawaan. Oleh karena itu, meskipun stasiun tidak terlalu padat, banyak orang yang berlalu lalang tanpa henti bak sungai yang mengalir. Mereka yang kembali ke rumahnya terlihat penuh dengan senyuman, sedangkan yang pergi menunjukkan ekspresi agak berat hati. Bram, bram, bram. Seiring dengan suara deru mesin,
ratusan mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan stasiun. Bab 1045, pada akhirnya ada perpisahan. Alun-alun yang sangat besar langsung diblokir, ada antrean panjang yang berbaris di belakang. Orang-orang yang berada di dalam stasiun terkejut luar biasa. Orang-orang itu buru-buru menepi. Mereka tidak berani berjalan di tengah jalan. Orang-orang yang awalnya mau meninggalkan stasiun juga berdiri di tepi jalan dengan tertib. Mereka tidak berani keluar pada saat ini. Pintu mobil dibuka. Satu persatu pemuda berpakaian hitam berdiri di kedua sisi mobil dengan tatapan tegas. Setidaknya ada 5.000 orang yang menyaksikan. Gerombolan orang itu terlihat sangat mengejutkan. Valentino pun berjalan perlahan sambil dikelilingi oleh Chris dan yang lainnya. Sudah waktunya pergi. Valentino mendongakkan kepalanya dan melihat 3 kata bertuliskan stasiun Cotaneo, lalu melihat jadwal keberangkatan di layar lebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum masam. Mata semua orang tertuju pada Valentino. Entah itu prajurit Maple Rain yang ada di belakang atau para penumpang stasiun yang tidak terhitung jumlahnya, semua memperhatikan Valentino. Ekspresi Chris dan yang lainnya yang awalnya ceria, kini menjadi murung. Mereka juga tidak banyak bicara. Tidak tahu kapan mereka bisa bertemu kembali setelah mengantar Valentino kali ini. Perjalanan di depan sangatlah sulit. Kalau bisa, mereka ingin pergi menggantikan Valentino. Akan tetapi, mereka mengerti bahwa ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh Valentino. Hanya identitas Valentino sebagai keluarga utama di keluarga Wijaya yang akan dihargai oleh tokoh besar di belakang keluarga Wijaya itu. Aku serahkan urusan Cotaneo pada kalian. Aku harap aku bisa melihat kalian berkembang dengan lebih baik lagi ketika aku kembali. Valentino berjalan 2 langkah. Dia berhenti dan berkata, kepada setiap divisi asosiasi Valentino Empire, jalankan sesuai rencana yang sudah kita diskusikan. Tidak masalah untuk bersabar untuk sementara waktu. Selama kalian mempertahankan kekuatan yang efektif, kalian bisa membalas serangan kapan saja. Pada akhirnya, Valentino masih merasa sedikit khawatir. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutarakan beberapa kalimat lagi. Tuan Muda Valentino, tenang saja. Hendrik mengangguk dengan sungguh-sungguh. Siap, laksanakan, kata Arvin dan yang lainnya sambil mengepalkan tangan di depan dada. Chris dan beberapa pemuda lainnya tidak berbicara, tapi sorot mata mereka sudah mengungkapkan pikiran mereka. Baiklah, kalian semua pulang saja. Valentino melambai-lambaikan tangan, lalu mengencangkan tas kecil di tubuhnya dan bersiap untuk masuk ke dalam stasiun. Tunggu sebentar, Kak Valentino. Masih ada yang belum datang. Teriak Chris dengan tiba-tiba. Apa? Valentino menoleh dengan sedikit kebingungan. Tanpa menunggu Valentino bertanya, dia tiba-tiba melihat gerombolan orang yang ada di belakang Chris. Mereka membuka jalan perlahan-lahan. Kerumunan orang terbagi kedua sisi. Beberapa sosok itu pun berjalan di tengah. Valentino tidak bisa menahan rasa haru ketika melihat orang-orang itu. Angel, Jenny dan Caroline yang masih mengenakan baju tidur bergegas menghampiri Valentino dengan tidak sabar. Hal ini juga membuat Valentino tertawa kecut. Awalnya, dia ingin pergi diam-diam agar tidak mengganggu mereka. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang tidak datang. Mereka semua mengantar Valentino. Dia mengikuti ketiga gadis itu. Puluhan prajurit Maple Rain juga mengikuti gadis-gadis itu dari belakang untuk melindungi mereka. Valentino. Mata Angel sedikit memerah. Dia berteriak dengan nada yang sangat enggan untuk berpisah. Valentino tidak berbicara, tapi berbalik dan berjalan kembali, lalu memeluk Angel dengan erat di dalam pelukannya. Kak Tommy! Caroline juga memanggil dengan penuh perasaan. Menjadi obat nyamuk pun dia tidak peduli. Dia langsung mengulurkan tangan dan memeluk Valentino. Jenny sempat ragu beberapa saat. Dia menggertakkan gigi dan mengumpulkan keberanian untuk memeluk Valentino. Dalam sekejap,
Valentino dipeluk dengan erat oleh 3 gadis yang berbeda. Dia bahkan kesulitan untuk bergerak. Di dalam hati mereka berempat, hanya ada perasaan enggan untuk berpisah. Tunggu aku kembali. Kalian harus menungguku pulang. Aku tidak akan pergi lagi setelah aku pulang nanti. Aku berjanji pada kalian, aku tidak akan pergi lagi. Nada bicara Valentino serius, dia seolah sedang bersumpah. Ketiga gadis itu mengangguk sekuat tenaga, lalu perlahan-lahan melepaskan Valentino. Pada akhirnya, perpisahan tetap akan terjadi setelah mengantarkan seseorang. Perjalanan Valentino masih panjang. Mereka tidak bisa menjadi batu sandungan bagi jalan Valentino. Ketiga gadis itu sangat pengertian. Mereka mengerti peran apa yang harus mereka mainkan. Mereka hanya perlu diam-diam mendukung Valentino dari belakang. Pergilah. Pulanglah lebih awal. Kedepannya, kalian lebih baik tidak keluar dari Villa Cloud. Valentino memberi mereka beberapa instruksi, kemudian berbalik dengan tiba-tiba dan berjalan ke dalam stasiun tanpa menoleh lagi. Chris melangkah maju sekali lagi dan berteriak pada Valentino. Hati-hati di jalan, Kak Valentino! Hati-hati di jalan, Kak Valentino! Ribuan orang juga berteriak serempak. Suara mereka terdengar sangat nyaring. Teriakan yang memekakan telinga itu bahkan meredam deru kereta yang memasuki stasiun. Valentino berhenti sejenak, tapi tetap masuk ke dalam stasiun tanpa menolehkan kepala. Setelah sosok Valentino menghilang di kerumunan, orang-orang pun menghela napas. Caroline bahkan sampai meneteskan air mata di tempat. Kalau aku bisa membantu Valentino, dia tidak akan kelelahan seperti ini. Angel menghela napas. Kali ini, Jenny dan Caroline tidak menjadi penghibur karena mereka juga memikirkan hal yang sama. Mereka ingin membantu Valentino, tapi mereka tidak bisa membantunya. Hal ini membuat mereka merasa seperti orang yang tidak berguna. Setelah Valentino pergi, Hendrik mengutus orang dalam jumlah besar dan mengantar Angel dan yang lainnya kembali ke Villa Cloud secara pribadi. Chris dan orang-orang dari asosiasi Valentino Empire juga membubarkan diri untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Kondisi cabang asosiasi Valentino Empire di setiap kota tidak terbilang baik karena selalu ditekan oleh cabang-cabang keluarga Wijaya. Jadi, Arvin dan yang lainnya tidak berani menganggap enteng. Mereka hanya bisa sebisa mungkin menggunakan kerugian terkecil untuk menukarkannya dengan kedamaian sementara. Sedangkan Chris dan yang lainnya ingin menjaga stabilitas kota Neo untuk mencegah campur tangan kekuatan keluarga Wijaya. Setiap orang melakukan bagian mereka masing-masing sambil menunggu Valentino membawakan kabar baik untuk mereka. Tanpa tim yang kompak, semua anggota menjadi tidak disiplin ketika bos tidak ada. Sedangkan tim yang kompak akan bekerja keras dan tidak berani melakukan kelalaian apapun meskipun bos tidak ada. Pada saat ini, para anggota asosiasi Valentino Empire dan prajurit Maple Rain bersatu. Mereka bergerak menuju tujuan bersama. Sama seperti kata Rain dalam prajurit Maple Rain, angin dan hujan akan dilewati bersama-sama. Di dalam kereta, Valentino duduk di kursi yang dekat dengan jendela. Dia memandangi pemandangan di sepanjang jalan. Saat ini, Valentino memakai topeng itu lagi. Dia tampak sangat biasa. Awalnya, posisi tempat duduk Valentino berada di dekat lorong, tapi karena kursi yang berada dekat dengan jendela kosong, Valentino pun duduk di situ untuk sementara waktu. Sepasang kekasih duduk di depan Valentino. Saat ini, mereka sedang melihat ponsel sambil saling menyadarkan kepala. Valentino juga tidak berniat untuk berbicara dengan mereka, melainkan fokus memandang pepohonan dan rumah-rumah yang dilewati di luar. Mengenai informasi identitas tokoh besar yang ada di kota makmur, Valentino sudah mendapatkan beberapa informasi dari mulut Hendrik dan melalui surat dari Tuan Besar Wijaya. Sekarang, situasinya tidak dapat diprediksi. Setelah bertahun-tahun berlalu, takutnya semua sudah berubah sejak lama. Surat dari Tuan Besar Wijaya awalnya berisi informasi kontak tokoh besar itu. Akan tetapi, nomor itu tidak aktif ketika Valentino menghubunginya. Akan tetapi, Valentino tidak menyesal. Tidak masalah kalau orang itu tidak bisa dihubungi. Bab 1046,
orang kelas bawah? Karena meskipun sudah pernah telepon, Valentino masih tetap harus pergi ke kota makmur secara langsung untuk menunjukkan ketulusannya. Jika tidak, Valentino tidak mungkin bisa mengubah pikiran orang besar seperti itu hanya dengan beberapa kata darinya di telepon. Kereta melesat sepanjang jalan. Setelah berhenti di 2 stasiun, jarak ke stasiun berikutnya agak jauh, jadi kereta mulai menambah kecepatan tanpa henti. Valentino memikirkan rencananya setelah pergi ke kota makmur, lalu tiba-tiba dia merasa sedikit mengantuk. Kemudian, dia mulai memejamkan mata dan beristirahat. Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba dia dibangunkan oleh suara teriakan. "Halo Kak, sepertinya ini tempat dudukku." Valentino membuka matanya secara perlahan dan langsung melihat seorang gadis berambut panjang yang sedang membungkuk melihatnya. Mata yang sejernih kolam itu berkedip-kedip, seolah-olah mata itu bisa berbicara. Gadis itu berambut hitam yang panjang dan lembut, membuatnya semakin beraura dan terlihat sangat cantik. Mungkin karena cuaca yang berubah dingin, gadis itu mengenakan stoking berwarna daging yang lebih tebal di bagian bawah, yang membuatnya terlihat lebih seksi. "Maaf." Valentino mengangguk, lalu bersiap untuk segera pindah tempat. Gadis itu melirik ke belakang, seolah dia sedang terburu-buru dan langsung menyelip tanpa menunggu Valentino. Tempat kursi kereta awalnya memang sudah sempit, ditambah meja kecil di tengah, membuat kursi di dekat jendela tampak lebih sempit. Jadi, Valentino yang baru saja bangun saat ini, malah terjepit di tempat duduknya sampai tidak bisa bergerak. Stoking halus itu menyapu tubuh Valentino, sentuhan itu membuatnya tidak bisa menahan riak di hatinya. Valentino terbatuk dengan kaku. Dia ingin keluar, tapi terhalang oleh badan gadis ini dengan sangat erat. Tubuh mereka berdua sudah pasti saling menempel satu sama lain. Lagi pula, gadis itu memunggungi Valentino, jadi postur mereka terlihat agak mesra. "Ayo, kamu cepat keluar! Dia sudah mau datang!" Desak gadis itu dengan wajah merona karena juga merasa ada yang salah. "Aku tidak bisa keluar kalau kamu seperti ini," jawab Valentino tidak berdaya. Gadis itu melirik ke belakang lagi, lalu tiba-tiba membaringkan dirinya di pangkuan Valentino. Belum lagi rambutnya menutupi kaki Valentino, bahkan wajah gadis itu hampir menyentuh tubuh Valentino. Pose ini benar-benar membuat orang menjadi lebih malu. Penumpang di sekitar tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka semua berpikir bahwa Valentino dan gadis ini terlalu berani, bahkan sampai melakukan hal semacam itu di kereta. Sementara itu, saat ini Valentino benar-benar tercengang. Dia baru saja bangun dan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Gadis itu menundukkan kepalanya sambil berkata dengan suara rendah, "Jangan bergerak! Jangan bergerak!" Tepat saat Valentino hendak berbicara, dia melihat seorang pemuda berpakaian rapi yang mengawasi para penumpang dan berjalan menyusuri lorong. Lorong kereta api sebenarnya sangat sempit, banyak pekerja yang kembali ke kampung halaman dan juga membawa banyak koper, menyebabkan tempat ini menjadi semakin sempit. Akan tetapi, dimanapun pemuda ini berada, tidak ada yang berani mendesaknya. Karena ada 2 pengawal galak berbaju hitam yang berdiri di depan dan di belakangnya. Keempat pengawal berbaju hitam itu memiliki lengan besar dan pinggang besar, serta wajah mereka tampak tidak ramah. 2 pengawal di depan memberikan jalan untuk pemuda itu dan 2 lainnya berjalan dekat di belakang untuk melindunginya. 2 pengawal yang berjalan di depan terlihat sangat arogan. Ketika ada seseorang yang menghalangi jalan, mereka langsung mendorong orang itu ke samping. Ketika ada koper yang menghalangi jalan, mereka juga menendangnya ke samping. Atau mungkin mereka langsung mengambil koper itu, tidak peduli apakah ada orang yang duduk di sebelah atau tidak, mereka akan langsung membantingnya ke samping. Banyak orang yang merasa tidak puas, tapi sekali melihat keempat pengawal yang garang ini, mereka tidak berani berbicara dan memilih untuk menekan amarah mereka. Karena bahkan 2 pramugari di sambungan gerbong saja sampai menutup mata terhadap semua ini. Identitas pemuda ini pasti sangat luar biasa.
Pemuda itu mengenakan pakaian yang bermerek internasional, terlihat sangat berwibawa dan penampilannya sangat mewah. Namun, arogansi di wajahnya memberi kesan penuh dominasi. Pada saat ini, pemuda itu menutup hidungnya dan berkata sambil mendengus dingin. Ternyata memang hanya orang kelas bawah saja yang naik kereta api. Harusnya, aku panggil orang rumah saja yang jemput. Begitu pemuda ini berbicara, mata semua orang langsung tertuju padanya. Kata-kata yang menghina ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman, tetapi mereka akhirnya menahannya. Ketika pergi keluar, banyak orang berpikir untuk sebaiknya tidak membuat masalah. Tuan Muda Kristo, Nona Jesslyn sepertinya tidak ada di gerbong ini, kata seorang pengawal. Pemuda itu mendengus dingin dan berkata, ada di gerbong ini, aku sudah melihatnya. Beberapa pengawal itu tidak berani berkata apa-apa, mereka langsung mencari di sekitar. Valentino bisa merasakan bahwa gadis yang berbaring di pangkuannya itu sedikit gemetar saat ini, seolah-olah dia sangat gugup. Jesslyn, kalau kamu masih tidak keluar, aku langsung teriak, ya. Tiba-tiba, Tuan Muda Kristo tertawa dingin sambil berteriak di dalam kereta itu. Benar-benar menjengkelkan. Gadis itu bergumam, tiba-tiba dia berdiri dan berteriak. Kristo Limindo, kamu ini tidak ada habis-habisnya, ya? Begitu Jesslyn berteriak, Kristo bukan hanya tidak marah, tetapi tatapannya berbinar. Lalu, dia berjalan ke arah Jesslyn. Sementara itu, ada beberapa orang berpakaian bagus di kereta yang ketika mendengar nama itu, langsung menengadah karena terkejut dan melirik ke arah Kristo. Setelah melihat wajah Kristo dengan jelas, orang-orang yang sepertinya memiliki identitas yang cukup tinggi malah menundukkan kepala mereka tanpa sadar. Sepertinya, Kristo adalah orang yang hebat. Len, kenapa kamu bersembunyi dariku? Kristo berjalan mendekat beberapa langkah sambil bertanya kepada Jesslyn. Valentino pada awalnya ingin memberikan kursi kepada Jesslyn, tapi ketika dia melihat adegan ini, dia jadi ragu-ragu dan tidak bergerak. Kak, kamu duduk di sini saja, biar aku yang duduk di luar. Jesslyn tidak berbicara dengan Kristo lagi, tetapi dia mengambil ransel di tangannya dan bersiap untuk meletakkannya di rak bagasi. Terima kasih, jawab Valentino dengan sopan sambil mengangguk. Jesslyn, biar aku saja. Biar aku yang menaruh ranselmu. Melihat ini, tatapan Kristo berbinar lagi. Dia segera mendekat, meraih ransel di tangan Jesslyn, lalu meletakkannya di rak bagasi. Akan tetapi, Kristo terlalu menganggap tinggi badannya. Saat ini, meski dia sudah berjinjit setinggi-tingginya, dia tetap belum bisa mencapai rak bagasi sepenuhnya. Jika ingin meletakkan ransel di rak bagasi, maka dia hanya bisa melemparkan ransel ke dalam. Akan tetapi, kalau begitu, barang-barang Jesslyn akan rusak. Karena itu, saat ini wajah Kristo jadi memerah. Biar aku saja. Jesslyn mengernyitkan alis. Saat melihat Kristo, dia seolah-olah sedang melihat seekor lalat. Tidak apa-apa, aku akan menginjak kursi. Jawab Kristo dengan sangat perhatian, lalu dia segera menginjak kursi. Kalau kamu menginjak kursi ini, bisa jadi kotor. Kalau begitu, orang lain mana bisa duduk? Jesslyn kembali mengernyit, lalu mengulurkan tangan dan mengambil ranselnya. Dia berencana untuk meletakkannya sendiri. Biarkan aku membantumu. Valentino berterima kasih kepada Jesslyn karena sudah merelakan kursi itu padanya. Jadi dia berdiri, lalu mengambil ransel itu dan memasukkannya ke dalam rak bagasi. Bagi Valentino yang berpostur tinggi dan ramping, ketinggian rak bagasi itu bukanlah apa-apa. Bab 1047, ambil uangnya dan pergi. Terima kasih. Jesslyn berterima kasih padanya dan duduk di kursinya. Sedangkan gerakan Valentino ini benar-benar dibenci oleh Kristo. Dia menatap Valentino dengan dingin. Kamu, tukar tempat denganku. Kristo mengulurkan jarinya ke Valentino. Dia berkata dengan nada memerintah,
seolah-olah dia sedang memberi perintah. Kelihatannya, dia sudah terbiasa memerintah orang. Akan tetapi, Valentino tidak memedulikannya. Dia melirik Kristo sesaat, kemudian melihat keluar jendela. "Kamu!" Raut wajah Kristo sangat muram. Beraninya seseorang mengabaikannya di depan wajahnya. "Aku menyuruhmu untuk tukar tempat denganku. Apa kamu tidak dengar?" Suara Kristo berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Beberapa pengawal di belakangnya juga mendekat perlahan. Mereka menatap Valentino dengan saksama. Mereka mengisyaratkan bahwa jika Valentino menolak, maka mereka akan turun tangan pada Valentino. Akan tetapi, tidak ada yang berani memedulikan hal ini. Bahkan pramugari di sambungan gerbong kereta menghilang saat ini. Jelas sekali bahwa dia tidak berani memprovokasi Kristo. "Kristo, apakah kamu sudah selesai? Ini adalah tempat orang lain. Kenapa dia harus tukar tempat denganmu?" Jocelyn agak mengernyit. Dia melindungi Valentino. Kristo mendengus dingin dan berkata, "Aku mau bertukar tempat dengannya yang merupakan orang kelas bawah yang naik kereta. Hal ini sudah cukup membanggakan baginya." Nada suaranya sangat arogan, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang terhebat di dunia ini. Jocelyn menggelengkan kepalanya perlahan. Dia hanya menutup mulutnya dan berhenti bicara. Jelas bahwa dia sudah terbiasa dengan perilaku Kristo yang tidak masuk akal ini. Kristo memandang Valentino dari atas ke bawah. Rasa jijik di matanya bahkan menjadi lebih jelas. Pakaian Valentino terlihat cukup mewah, tapi paling tidak melebihi 4 juta. Bahkan harganya tidak bisa dibandingkan dengan sepasang sandal Kristo. Yang paling penting adalah Valentino naik kereta, jadi sudah dipastikan bahwa Valentino adalah masyarakat kelas bawah. Sret! Kristo mengulurkan tas tangannya. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke meja tanpa menghitung. "Ini uang 4 juta. Ambil uangnya dan keluar. Berikan aku tempatmu." Kristo menatap Valentino dengan wajah bangga. Dia tidak percaya bahwa Valentino yang merupakan masyarakat kelas bawah ini tidak akan tergerak ketika dia melihat uang-uang ini. Jocelyn juga terkejut. Dia benar-benar tidak ingin duduk dengan Kristo. Akan tetapi, Valentino tampaknya bukan orang kaya. Dia seharusnya tidak menolak untuk bertukar tempat demi 4 juta, kan? Oleh karena itu, bahkan jika Jocelyn tidak ingin duduk dengan Kristo, dia tidak berhak meminta Valentino untuk menolak uang itu. Sama seperti saat ini, banyak orang di kereta meregangkan leher mereka dan melihat ke sisi ini. Beberapa orang berpikir bahwa jika mereka diberi 4 juta, mereka akan bertukar tempat tanpa ragu-ragu. Uang 4 juta untuk bertukar tempat. Jika Valentino tidak mau bertukar tempat, itu baru namanya bodoh. Jelas kalau Valentino adalah orang bodoh di mata banyak orang. Jadi, Valentino bahkan tidak melihat lusinan uang kertas itu. Dia masih memandang pemandangan di luar jendela dengan acuh tak acuh. Tindakan Kristo membuatnya sangat tidak senang. Dalam keadaan normal, jika seseorang yang saling mengenal ingin duduk bersama dan bertukar posisi dengan Valentino, maka Valentino juga bersedia membantu mereka. Akan tetapi, sikap Kristo yang mendominasi dan meneriakkan perintah ini membuat Valentino merasa kesal. Dia tidak pernah menyukai kekerasan, jadi Kristo memainkan kartu yang salah. "Kenapa? Tidak cukup." Kristo mencibir. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas lagi dan melemparkannya ke atas meja. Kali ini jumlah lembarnya bahkan lebih banyak. Ditambah 4 juta yang sebelumnya, nilainya pasti melebihi 10 juta. Banyak orang yang tidak mengerti. Kristo sangat kaya, mengapa dia datang untuk naik kereta? Bagi kebanyakan orang, jika mereka duduk di posisi Valentino, mereka pasti akan pergi membawa uang itu. "Bawa pergi uang itu!" Kristo mendengus dingin. Akan tetapi, Valentino tetap tidak bergeming. Seolah-olah, lusinan uang kertas itu bagaikan kertas bekas di matanya. Semua orang di sekitar melihat sikap Valentino dan jadi bingung.
Apakah tempat ini sebegitu bagusnya? Siapa lagi orang yang tidak menginginkan uang 10 juta ini? Takutnya, bahkan bos besar dengan kekayaan bersih senilai 2 miliar pun menganggap penting uang 10 juta, bukan? Valentino juga tidak terlihat seperti seorang miliarder. Dia lebih terlihat seperti seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Jocelyn juga melirik Valentino dengan heran. Apakah dia benar-benar tidak menginginkan uang itu? Pasangan muda di sisi yang berlawanan jadi tergerak. Senyum di wajah Kristo berangsur-angsur lenyap. Dia tidak menyangka bahwa metodenya menyuguhkan uang akan gagal untuk yang pertama kalinya. Ketika dia menggunakan metode ini di masa lalu, itu pasti akan berhasil. Orang sekeras kepala apapun, jika uang sudah dikeluarkan, mereka pasti akan patuh. Sementara itu, sikap Valentino ini sangat tidak disangka-sangka. Akan tetapi, hal ini membuat Kristo jatuh gengsi. Api kemarahan membara di dalam hatinya. Plak! Kristo mengeluarkan semua uang tunai di tas tangannya, seolah-olah dia sedang marah. Tumpukan uang kertas yang tebal menghantam meja dengan suara nyaring. Orang-orang di seluruh gerbong meregangkan leher mereka lagi untuk menonton. Setumpuk uang itu, sepertinya setidaknya bernilai 40 juta. Uang sebanyak 40 juta untuk bertukar tempat, ini jelas merupakan keuntungan yang dijamin. Bahkan jika harus berdiri sepanjang jalan, masih tetap menguntungkan. Untuk terakhir kalinya, ambil uangnya dan keluar. Wajah Kristo muram. Dia menatap Valentino dengan garang. Di bawah tatapan semua orang, Valentino akhirnya menoleh perlahan dan menatap Kristo. Semua orang berpikir bahwa Valentino pasti sangat bersemangat dan akan bertukar tempat dengan Kristo. Akan tetapi begitu Valentino membuka mulutnya, banyak orang langsung tercengang. Kamu itu siapa? Apakah kamu berhak untuk berteriak di depanku? Valentino berkata dengan ekspresi dan nada yang sangat tenang. Apa? Hai MPH! Dalam sekejap, semua orang di kereta tercengang. Bahkan Kristo tidak pernah berpikir bahwa Valentino akan berani berbicara dengannya seperti ini. Jadi, dia melupakan kemarahannya untuk sementara waktu. Valentino perlahan mengulurkan tangannya. Dia mengumpulkan uang di atas meja dan mengambilnya. Dia melirik tangannya dan tersenyum mengejek. 40 juta? Valentino mencibir dan membuang uang itu. Serak! Ratusan lembar uang kertas digabung menjadi satu dan dilempar mengenai tubuh Kristo. Kekuatan yang kuat itu benar-benar membuat dada Kristo jadi sakit. Serak! Ratusan uang kertas merah meluncur ke bawah tubuh Kristo dengan tiupan angin, lalu jatuh ke lantai dan kursi. Orang-orang terbelalak. Mereka ingin mengambilnya, tetapi tidak berani. Karena itu, mereka hanya bisa menonton dalam diam. Kamu cari mati ya, sialan! Kristo akhirnya bereaksi dan menendang ke arah Valentino. Pengawal di belakangnya juga marah dan melangkah ke arah Valentino. Apa yang sedang kalian lakukan? Jocelyn berteriak. Dia berdiri tiba-tiba dan mendorong Kristo menjauh. Kemudian, Jocelyn merentangkan tangannya dan menahan Valentino di belakangnya. Pada saat ini, Valentino sedang duduk di kursi dalam dekat jendela, sementara itu Jocelyn berdiri di lorong. Karena itu, Kristo dan yang lainnya tidak bisa menyentuh Valentino sama sekali. Bab 1048, membeli makanan saja tidak mampu. Valentino tertegun sejenak. Dia yang hendak berdiri perlahan duduk kembali. Jocelyn, kenapa kamu seegois ini? Kita ini teman. Kristo menatap Jocelyn dengan mata terbelalak. Dia juga temanku, Kristo. Lalu biar ku ulangi sekali lagi, kamu dan aku hanya teman biasa, jadi jangan panggil aku dengan nada seperti itu. Jangan melewati batas atau kita bahkan tidak akan menjadi teman biasa. Kata Jocelyn dengan suara nyaring dan kuat. Kristo menggertakkan giginya, lalu mengulurkan jarinya untuk menunjuk Valentino. Akan tetapi, dia memilih untuk menahan diri sambil menggertakkan giginya. Namun,
masalah ini pasti tidak akan berakhir begitu saja. Kapan Kristo pernah membiarkan orang lain meremehkannya? Di stasiun manapun Valentino turun, Kristo akan membuatnya membayar mahal. Valentino sudah memahami situasi ini. Kristo ingin mengejar Jesslyn, tapi Jesslyn jelas tidak terlalu menyukai Kristo. Terus terang, Kristo ini bagaikan lalat yang tidak bisa diusir. Baiklah, Jesslyn. Aku menghargaimu dan aku akan membiarkannya untuk saat ini. Kristo menatap Valentino dengan bengis. Dia mendengus dalam hatinya dan berpikir bahwa Valentino hanyalah sampah yang hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita. Sudah jelas dia tidak memiliki uang atau kekuasaan, tapi malah masih berakting di depan wanita cantik. Kali ini, Kristo akan membuat Valentino mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar karena sudah berlagak. Kristo melambaikan tangannya. Keempat pengawal itu segera berjalan menuju tempat duduk mereka. Sebelum berjalan, mereka tidak lupa untuk mengambil uang kertas di lantai. Kristo pastinya tidak akan merendahkan dirinya untuk melakukan hal semacam ini, jadi mereka harus mengambilnya. Kristo melihat sekeliling, lalu berjalan ke arah pasangan di depannya dan berkata, "Kamu bertukar tempatlah denganku." Pemuda itu tampak serba salah. Dia juga ingin duduk dengan pacarnya. Mana mau dia bertukar tempat? "Tidak mau pindah?" tanya Kristo dengan nada mengancam. Dia sudah merasa dipermalukan oleh Valentino. Jika dipermalukan lagi, dia pasti akan kehilangan kendali diri di tempat. Pemuda itu mencoba menjelaskan. "Kak, ini pacarku." Mendengar itu, Kristo mengernyit sambil bertanya dengan suara yang muram. "Kamu mau pindah atau tidak?" Keempat pengawal berpakaian hitam itu datang kembali dan menatap pemuda itu, seolah sedang menatap mangsa. Jesslyn sepertinya ingin berbicara, tetapi setelah memikirkan sesuatu, matanya berkedip beberapa kali dan kemudian dia menghela napas sebelum memilih untuk tetap diam. Pemuda itu merasa agak takut, jadi dia berdiri dan menyerahkan tempat duduknya kepada Kristo. Beberapa pengawal segera menyeka kursi dan menyarungkan kursi tersebut. Kristo mendengus dingin. Tanpa sungkan, dia duduk di tempat yang berhadapan dengan Jesslyn. Jesslyn benar-benar tak berdaya. Dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan memainkannya dengan kepala tertunduk. "Jesslyn, aku hanya ingin bilang kalau transportasi rendahan semacam ini hanya digunakan oleh kalangan bawah. Duduk di sini sama saja dengan merendahkan status kita," gumam Kristo. Ketika mengucapkan kata-kata ini, tanpa sadar dia melihat ke arah Valentino, seolah-olah menunjukkan bahwa Valentino adalah orang rendahan yang dia maksud. "Aku pikir menaiki kereta cukup bagus. Selain itu, tidak ada yang memaksamu untuk duduk, kan?" Jesslyn mengernyit. Kalau bukan karena tidak mendapatkan tiket pesawat, apakah aku akan menaiki kendaraan ini? Lagi pula, aku bisa saja mengirim mobil untuk menjemputku di rumah, tapi kamu tidak mau ikut denganku." Kristo masih agak merendahkan. "Aku suka naik kereta api, terima kasih." Jesslyn menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan nada datar. Tatapan Kristo masih terlihat sedikit sengit, tapi dia tidak banyak bicara. Jesslyn sendiri tidak tahu apakah dia sengaja ingin membuat Kristo marah atau tidak. Jadi tanpa sadar dia selalu mengajak Valentino berbicara. Valentino tentu saja tidak akan takut dengan Kristo, jadi dia berbicara dengan Jesslyn dengan santai. Kristo menyaksikan ini semua dengan matanya sendiri. Semakin dia melihatnya, hatinya semakin sakit dan dia jadi mengepalkan tinjunya. Kristo sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah Valentino turun dari kereta, dia akan memberikan pelajaran kepada Valentino. Paling Kristo akan menyuruh beberapa pengawalnya mengikuti Valentino, memukulnya dan kemudian menyuruh mereka pulang sendiri. Namun, setelah melewati beberapa pemberhentian berturut-turut, Valentino masih tidak kunjung turun. Didengar dari percakapan antara Valentino dan Jesslyn, Kristo mengetahui bahwa sebenarnya Valentino akan pergi ke kota makmur. Hal ini membuat Kristo semakin bersemangat. Begitu tiba di kota makmur,
Bukankah sama saja seperti Valentino menyerahkan diri di bawah kuasanya? Bagaimanapun juga, itu adalah wilayahnya sendiri. Valentino adalah orang luar kota. Bahkan jika dia meninggal di kota makmur, tidak akan ada yang mengetahui kematiannya. Tak terasa, sudah siang hari. Di dalam kereta, pramugari mulai mendorong troli dan menjual barang-barang seperti nasi kotak dan makanan ringan. Beberapa orang membeli nasi kotak untuk makan siang, beberapa orang mengeluarkan makanan ringan yang mereka bawa dan ada juga yang mengeluarkan mie instan. Tak lama kemudian, gerbong kereta dipenuhi aroma makanan. Melihat itu, Jesslyn jadi lapar. Tanpa sadar, dia menelan air liurnya. "Lanau, apakah kamu tidak mau makan?" Jesslyn berbicara dengan Valentino sepanjang jalan, jadi sekarang dia sudah akrab dengan Valentino. "Aku tidak lapar," jawab Valentino dengan datar. "Ini masih beberapa jam perjalanan ke kota makmur, bagaimana bisa kamu tidak makan? Apa yang ingin kamu makan? Aku akan mentraktirmu," kata Jesslyn dengan tegas. "Aku benar-benar tidak lapar, terima kasih." Valentino menolak dengan sopan. "Haha, kotak makan siang di kereta ini seharga 65.000. Sepertinya kebanyakan orang tidak mampu membelinya, kan?" tanya Kristo sambil mencibir. Di matanya, Valentino hanyalah seorang pecundang bermuka tebal yang tidak punya uang dan kekuatan. Nasi kotak seharga 60.000 memang kurang ekonomis bagi kebanyakan orang. Dari seluruh gerbong, hanya kurang dari 10 orang yang membelinya dan sebagian besar lainnya membawa makanan sendiri. "Ya, harganya terlalu mahal, aku tidak mampu membelinya." Sudut bibir Valentino agak melengkung dan terlihat sedikit gurauan di matanya. Dengan sumber keuangannya saat ini, jangankan kotak makan siang di kereta, membeli 10 kereta adalah hal yang mudah baginya. Kata-kata Kristo benar-benar membuat Valentino merasa agak konyol. Namun, Valentino tidak akan menjelaskan hal ini kepada Kristo. "Tidak mampu membeli? Untuk apa kamu berlagak? Uang 40 juta kamu tidak mau. Kamu berlagak, padahal kamu tidak mampu." Kristo terus mencibir dan mengejek Valentino sepanjang waktu. Valentino tidak menjawab, hanya memalingkan kepalanya untuk melihat keluar jendela. Apakah kamu mau nasi kotak? Bagaimana kalau aku membelikannya untukmu?" Jesslyn melirik Valentino dan bertanya dengan hati-hati. 60.000 tidak berarti apa-apa bagi Jesslyn, tetapi dia merasa bahwa hal itu dapat melukai harga diri Valentino. Jesslyn bisa melihat bahwa meskipun kondisi Valentino tidak baik, tapi integritas moralnya sangat kuat. Jika tidak, Valentino tidak akan menolak uang senilai lebih dari 40 juta dari Kristo. "Tidak perlu, terima kasih," kata Valentino sambil melambaikan tangannya. Jesslyn berhenti sejenak, tetapi dia tidak bersikeras lagi. Dia mengangguk dan berhenti berbicara. "Jesslyn, apakah kamu lapar? Aku membawa sesuatu untuk dimakan. Ini semua makanan impor. Jauh lebih baik daripada makan siang sampah itu. Anjing pudel di rumahku saja bahkan tidak mau makan makanan sampah seperti itu." Merasa dirinya sudah berhasil menekan Valentino, Kristo tidak bisa menahan diri untuk tersenyum bangga dan menjentikkan jarinya.